Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Diandra Firdan. Oke, di minggu kemarin kita sudah bikin konten tentang manfaat bawang merah sebagai zat PT alami. Dan untuk hari ini kita akan bikin konten tentang media tanam yang paling efektif untuk stek. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Batang yang kita stek ini adalah batang yang kita sudah rendam dengan zat PT alami ya, bawang merah, dan hasilnya luar biasa sekali. Kurang lebih 1 minggu ini sudah tumbuh tunas ya. Cuman bukan hanya zat PT, media tanam pun juga mempengaruhi pertumbuhan tunas maupun akar. Dan apa saja media tanam yang kita pakai? Yuk simak terus video kami. Ini dia, yang pertama pasir halus ya, yang kedua tanah liat. Kebetulan ini ada campuran sekam ya, tapi ini nggak pengaruh. Terus yang ketiga yaitu fermentasi kotoran hewan. Oke, kita lanjut, kita campurkan perbandingan tanah liat 1, pasir 1, dan fermentasi kotoran hewan cuman 1/4. Jadi misalkan pasirnya 1 timba, tanah liatnya 1 timba, dan fermentasi atau pupuk komposnya 1/4 timba. Jadi seperti ini. Nah, memang pasir sendiri ini supaya air pada polybag atau pot dia tidak mengendap ataupun tidak menggenang. Jadi kita pakai pasir, itu alasannya. Yang kedua, kita pakai tanah liat. Memang kandungan mineral, kandungan nitrogen, kalium maupun fosfornya itu yang alami memang ada di tanah liat, dan itu memang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, kompos atau fermentasi kotoran hewan dari, kebetulan kita pakai dari kambing ya, kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi, memang untuk menambah humus ya pada media tanam tersebut. Kita masukkan semuanya ke dalam satu wadah. Setelah tercampur seperti ini, baru kita aduk supaya antara 3 media tanam tadi tercampur secara merata. Kita gunakan cangkul kecil ya, jadi mirip orang ngaduk semen pasir ya. Jadi kita aduk-aduk terus supaya merata. Kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini sudah mulai rata. Kita ngaduknya, jadi kita siapkan polybagnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah kita tanam, sebagian yang sudah kita taruh di polybag. Jadi tinggal kita tancapkan saja seperti ini. Nah, setelah kita stek seperti ini, nah, kita seperti biasa kita siram dengan air ya, nah, supaya padat dan batang nggak mudah goyang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jangan lupa taruh di tempat yang teduh, jadi hindarkan dari sinar matahari langsung untuk menjaga kemungkinan tanaman ini akan kering. Jadi seperti itu, jaga kelembapan media tanam dan juga batang stek. Untuk penyiraman kita memang agak lama ya, jadi karena yang sebagian batang besar tadi kita tali dengan polybag, jadi ada sedikit lubang kecil ya, jadi airnya masuknya sedikit.
Dan untuk awal kita siram dengan airnya lumayan banyak sih nggak apa-apa, cuma nantinya nggak usah perlu disiram sering-sering ya, supaya media tanam nggak terlalu basah. Dan selama media kelihatan masih basah, tidak perlu ada penyiraman untuk ke media tanam, jadi biarkan terjaga kelembapannya dengan sendiri. Nah, dan juga untuk pengiritan media tanam kita juga bisa gunakan sistem mirip-mirip cangkok seperti ini ya. Jadi kita gunakan plastik lilin atau plastik kalau orang Jawa bilang plastik perempatan ya. Jadi plastik 1/4 kilo untuk penggantinya polybag. Jadi dengan seperti ini kita juga sedikit mengirit media tanam. Nah, jadi caranya seperti ini, kita masukkan ke plastik ya, plastik es lilin. Nah, untuk batang yang kecil sejari, dan kalau untuk batang yang lumayan besar, jadi kita pakainya plastik juga yang agak besar. Jadi kita masukkan seperti ini, kita tali supaya rapat. Oke, jangan lupa bagian bawah plastik juga harus ada lubang ya, supaya air nanti nggak mengendap di media tanam. Jadi kebetulan kita nggak ada karet, jadi kita kasih tali rafia, jadi kita tali seperti ini supaya nggak lepas. Nah, setelah kita tali seperti ini, nantinya kita akan rendam ya. Jadi seperti yang sudah ada di dalam bak itu yang sudah jadi, yang sudah kita rendam. Nah, setelah kita rendam beberapa menit ya, media tanam sudah basah, baru kita tiriskan. Dengan cara kita tiriskan supaya nggak ada air yang menggenang. Nah, jadi seperti ini. Cara penataannya pun kita harus rapat ya, jadi yang bawah harus rapat, harus berdempetan supaya lembab. Jadi supaya kita nggak media tanam supaya nggak kering, terjaga kelembapannya. Jadi seperti itu. Kita lakukan terus-menerus sampai habis ya, untuk mengirit media tanam. Dan kebetulan kotoran hewan di sini juga beli, pasir pun juga beli ya. Kalau tanah liat sih enggak, kita tanah liat bisa cari. Jadi supaya menghemat media tanam, menghemat tempat juga, jadi kita lakukan seperti ini. Oke, selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat bagi semua orang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.